Saat ini kalau kita bertanya, apa cita-cita anak-anak Anda? Pasti dia menjawab, aku ingin menjadi YouTuber. Yes, bukan rahasia lagi. Profesi YouTuber diklaim sebagai salah satu pekerjaan yang menjanjikan. Bayangkan saja, para konten kreator bisa meraup perhatian warganet, sekaligus menghasilkan pundi-pundi uang dari video-video mereka di kanal YouTube-nya. Selain banjir subscribers, YouTuber juga ketiban rezeki, lantaran mendapat penghasilan ekstra dari konten mereka. Bayangkan saja, sederet artis tanah air sekarang berlomba-lomba membuat channel YouTube mereka sendiri. Memang seberapa banyak sih penghasilan para konten kreator ini? Malam ini, On The Spot membahas kekayaan 10 YouTuber terkaya mancanegara dan Indonesia. Ini hanya berdasar perkiraan ya. Berikut deretan YouTuber kaya bergelimang harta versi On The Spot. PewDiePie. Raja para gamer dan YouTuber yang tak terbantahkan, Felix Kjelbak, hadir sebagai YouTuber yang memecah angka 100 juta pelanggan di tahun 2019 dan mendapat Red Diamond Play Button. Dengan 108 juta pelanggan, Felix dinobatkan dalam jajaran YouTuber terkaya. Tiap harinya, pria asal Swedia ini konsisten mengunggah videonya setiap hari dan selalu ditonton jutaan kali. Hasilnya, ia pun punya rumah mewah di Inggris dan baru-baru ini di Jepang. Ketenarannya di dunia YouTube membuat apa yang ia kerjakan selalu viral. Sebut saja game Among Us yang mendadak naik daun semenjak PewDiePie memainkannya. Jadi, seberapa banyak pendapatannya? Di usianya baru menginjak 32 tahun, ia diperkirakan mampu meraup keuntungan hingga 282 miliar rupiah per tahunnya. Tak dari kanal YouTube, di tahun 2015, ia juga menerbitkan buku berjudul This Book Loves You, punya usaha toko online yang menjual baju, topi, dan jaket untuk para fansnya. Menariknya, ia punya cara berbeda menghadapi kesuksesan yang luar biasa ini. Felix memilih menjalani hidup sederhana dan menyenangkan, membuatnya mendapatkan cinta dari banyak orang. Like Nastia. Muda, berbakat, dan kaya. 3 kata ini cukup menggambarkan sosok Anastasia Radinskaya sebagai YouTuber cilik penghasilan tinggi selanjutnya. Mengidap kelainan saraf otak, orang tuanya berniat untuk mendokumentasikan perkembangan Nastia. Karena menginspirasi, video unggahan video di kanal YouTube-nya justru menarik perhatian. Hingga pada 2018, video mereka di kebun binatang menjadi puncak ketenaran Nastia. Bayangkan saja, video ini ditonton hingga 855 juta kali di YouTube. Semenjak itu, pelanggan kanal YouTube ini terus meningkat, yang otomatis menambah pundi-pundi rekening atas nama gadis berumur 6 tahun ini. Bocah berkebangsaan Rusia tersebut berhasil membangun kerajaannya semenjak masa muda dengan menghasilkan sekitar 254 miliar rupiah per tahunnya. Tak hanya satu, ia memiliki total 6 kanal YouTube lainnya yang jika ditotal telah memiliki 107 juta pelanggan. Wow! Jude Perfect. Berawal dari kelompok bermain yang suka dengan olahraga dan taktik, 5 sekawan ini menjelma menjadi sebuah proyek besar yang mendulang keuntungan atas nama Jude Perfect. Jumlah penayangan rata-ratanya mencapai 8 juta penonton. Jude Perfect mampu menghasilkan pundi-pundi penghasilan sekitar 4 miliar rupiah per videonya, atau dalam setahun dapat menyentuh angka 339 miliar. Tak hanya menghasilkan dari YouTube, kelima pria ini juga berhasil meraup keuntungan dari proyek tur dan film dokumenter yang bisa mencapai angka 84 miliar rupiah. Butuh usaha ekstra keras untuk bisa berada di posisi ini. Mereka jatuh bangun selama 11 tahun sejak 2009 sampai berhasil mendapat 54,5 juta pelanggan di kanal YouTube mereka.
siapakah yang berada di urutan pertama sebagai YouTuber terkaya? Jika Anda membayangkan sosok tinggi besar dengan kalung emas di lehernya, ups, sosok berikut ini akan membuat Anda jauh lebih terkagum-kagum. Dia adalah Ryan Kaji, bintang cilik berusia 9 tahun yang berhasil mengumpulkan penonton hingga 12,2 miliar kali. Pemasukannya mencapai sekitar 416 miliar rupiah per tahunnya atau 34 miliar rupiah per bulannya. Wow, bahkan Emily Blunt, pemeran utama film A Quiet Place, hanya berpenghasilan sekitar 341 miliar. Nominalnya jauh lebih kecil dibanding seorang bocah. Walau masih muda, Ryan membuktikan bahwa konten YouTube-nya layak mendapat perhatian, seperti salah satu videonya yang berhasil ditonton hingga 2 miliar kali. Ryan juga memiliki berbagai usaha lainnya, seperti bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, membuat sikat gigi, mainan, bahkan memiliki acara televisi sendiri. Orang tua Ryan juga menyisihkan 15% penghasilan Ryan ke dalam rekening bank yang dapat ia akses ketika beranjak dewasa kelak. Totalnya lebih dari cukup untuk hidup hingga tua nanti. Wah, bisa bayangkan berapa jumlah tabungan Ryan? Fenomena YouTuber berpenghasilan fantastis juga dinikmati selebriti tanah air. Ada yang sudah bisa menebak siapa saja mereka? Atta Halilintar. Menjadi pria Indonesia pertama yang menyentuh angka 26 juta pelanggan di akun YouTube, anak pertama dari keluarga Halilintar ini masih menjadi YouTuber berpenghasilan tertinggi di Indonesia. Dilansir dari Social Blade, dalam sebulan terakhir, The King of YouTube Asia ini mendapat jumlah penonton sebanyak 40 juta kali. Berdasarkan angka ini, per bulannya, Atta Halilintar diklaim bisa mengantongi sebanyak 141 juta hingga 2 miliar rupiah. Tak hanya dari YouTube, Atta juga diketahui membuka berbagai bisnis usaha yang merambah ke berbagai aspek. Wow, kalau begini pantas saja Atta disebut King of YouTube Asia ya. Deddy Corbuzier. Dilansir dari Social Blade, channel YouTube Deddy Corbuzier jadi salah satu dengan proyeksi pendapatan terbanyak. Sejak kemunculannya membawa acara OOTD Trans 7 ini, banyak menarik perhatian warganet lewat video-videonya berjenis vlogcast. Sejumlah artis hingga pejabat publik kerap menjadi bintang tamu untuk mengklarifikasi hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan. Alhasil pelanggan YouTube Deddy naik menjadi 12,7 juta, yang kebanyakan videonya menembus angka 1 juta kali penayangan. Maka berdasarkan proyeksi pendapatan Social Blade, Master Deddy ini dalam sebulannya bisa menyentuh angka 200 juta hingga 4 miliar rupiah. Baim Paula. Pasutri Baim Wong dan Paula Verhoeven yang mengedepankan konten keluarga di kanal YouTube Baim Paula ditonton sebanyak 113 juta kali dalam sebulan terakhir. Social Blade memperkirakan Bapau mampu mengantongi penghasilan sebanyak 395 juta hingga 6 miliar rupiah per bulannya. Rans Entertainment. Lalu siapa di posisi pertama? Siapa lagi kalau bukan keluarga Raffi Ahmad? Didirikan pada 2015, dalam sebulan terakhir, video Rans Entertainment ditonton hingga 153 juta kali. Lewat estimasi dari Social Blade, maka YouTube keluarga Rafathar bisa mendapatkan 500 juta hingga 8 miliar rupiah. Dan dalam setahunnya, Sultan di dunia nyata ini bisa mendapat angka 6 hingga 103 miliar rupiah. Wah, pantas saja ada yang bercita-cita menjadi Rafathar. Aduh, ada-ada aja sih nih orang Indonesia. Dan pemirsa, itulah deretan YouTuber kaya dari mancanegara hingga di tanah air. Setiap orang punya kapasitasnya masing-masing. Jangan pernah berkecil hati dengan yang ada pada Anda sekarang. Pergunakanlah secara bijak agar bermanfaat dan bisa mendulang kesuksesan. Terus saksikan informasi menarik dan video unik lainnya hanya di On The Spot Trans 7.